Yes, besok masuk. Emang hand sanitizer penting ya? Cindy Arin besok masuk gak ya? Hai Bim, kalian jangan lupa ya mulai Senin besok kita udah mulai masuk sekolah nih. Iya, jadi gak sabar. Jangan lupa bawa masker sama hand sanitizer-nya ya. Emang hand sanitizer itu penting ya? Ya penting lah. Tapi kan kalau dipakai terus nanti habis, dan kalau beli kan harganya mahal. Ya juga sih. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Jadi kita bisa buat hand sanitizer sendiri dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan yang pasti harganya murah. Penasaran gimana buatnya? Sebelum itu kita kenal dulu materi tentang senyawa turunan alkana. Halo, perkenalkan nama saya Putri Dwi Ari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan rumus struktur dari alkohol. Alkohol atau alkanol adalah salah satu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi OH. Gugus hidroksi ini akan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen pada senyawa alkana. Rumus struktur dari alkohol adalah CnH2n plus 1 OH. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan alkohol jenis etanol. Etanol adalah salah satu jenis alkohol yang memiliki rumus struktur C2H5OH. Etanol atau yang biasa kita sebut etil alkohol memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pembuatan cat, parfum, dan cairan desinfektan. Berikutnya akan dijelaskan mengenai sifat fisik dan sifat kimia alkohol yang akan dijelaskan oleh dosennya. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat alkohol. Sifat-sifat alkohol yang akan saya bahas itu berupa sifat fisik dan sifat kimianya. Nah, kita mulai dari sifat fisiknya terlebih dahulu ya. Sifat fisik alkohol yang pertama yaitu semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa alkohol, maka titik didih dan titik lelehnya makin tinggi. Sebagai contoh, metanol yang terdiri dari satu atom karbon mempunyai titik didih 65 derajat Celcius, bandingkan dengan anol yang mempunyai atom karbon 2 memiliki titik didih lebih tinggi, yaitu 78 derajat Celcius. Sifat fisik yang kedua adalah pada alkohol yang rumus molekulernya sama, alkohol bercabang mempunyai titik didih lebih rendah daripada alkohol rantai lurus. Hal ini dapat dibuktikan pada 1 butanol dan isobutil alkohol yang sama-sama mempunyai 4 atom karbon. Tetapi pada senyawa 1 butanol, rantai karbonnya berupa rantai lurus, sehingga titik didihnya lebih tinggi daripada isobutil alkohol yaitu 118 derajat Celcius. Adapun untuk isobutil alkohol yang jumlah atom karbonnya juga 4, tetapi memiliki satu cabang metil, titik didihnya lebih rendah yaitu 107,9 derajat Celcius. Sifat fisik yang ketiga adalah semakin panjang rantai karbon dalam alkohol, maka kelarutan dalam air semakin berkurang, sementara kelarutan dalam larutan non-polar bertambah. Hal ini disebabkan karena gugus hidroksil atau OH dalam alkohol bersifat polar, sedangkan gugus nukleernya bersifat non-polar. Selanjutnya, kita akan membahas sifat kimia pada alkohol. Dalam hal ini, gugus hidroksil atau OH pada alkohol termasuk gugus yang cukup reaktif, sehingga menyebabkan alkohol terlibat dalam berbagai reaksi. Sifat pertama adalah alkohol dapat bereaksi dengan logam natrium membentuk alkoksida dan gas hidrogen.
Contohnya, pada reaksi etanol dengan logam natrium yang menghasilkan Na etoksida dan gas hidrogen. Reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan eter dan alkohol. Sifat kimia yang kedua adalah alkohol dapat bereaksi dengan hidrogen halida membentuk haloalkana dan air. Contohnya adalah reaksi metanol dengan asam klorida yang dapat menghasilkan metil klorida dan air. Sifat kimia yang ketiga adalah alkohol dapat mengalami reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada alkohol akan menghasilkan produk yang berbeda-beda bergantung pada jenis alkoholnya. Zat pengoksidasi yang dipakai adalah larutan K2CH2O7 dalam lingkungan asam. Nah, reaksi ini dapat digunakan untuk membedakan mana alkohol primer, sekunder, dan tersier. Bentuk alkohol primer apabila mengalami reaksi oksidasi akan menghasilkan aldehid. Untuk alkohol sekunder apabila mengalami reaksi oksidasi akan menghasilkan senyawa keton. Adapun untuk alkohol tersier tidak dapat mengalami reaksi oksidasi. Berikutnya, sifat kimia alkohol yang keempat adalah dapat bereaksi dengan asam karboksilat dan menghasilkan ester. Reaksi ini biasa disebut juga dengan reaksi esterifikasi. Reaksi umum yang terjadi adalah alkohol yang gugus fungsinya OH bereaksi dengan asam karboksilat yang gugus fungsinya COOH menghasilkan ester yang bergugus fungsi RCOOR dan air. Sifat kimia yang terakhir adalah alkohol dapat terdehidrasi jika dipanaskan dengan asam kuat sehingga membentuk alkena dan air. Contohnya adalah N-propanol yang dapat terdehidrasi menghasilkan 1 propena dan air. Jadi itu saja materi tentang sifat fisik dan sifat kimia alkohol. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan virus COVID-19 dengan lingkup biologi dan pastinya berbau kimia yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurdiana. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang hubungan alkohol virus corona dalam lingkup biologi. Nah, sudah pada tahu kan kalau alkohol merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan hand sanitizer. Menurut WHO, ada 2 jenis alkohol yang dapat digunakan dalam pembuatan hand sanitizer, yaitu isopropanol dan juga etanol. Tetapi perlu diperhatikan untuk kandungan alkohol yang efektif, yaitu berkisar 60 sampai 70%. Hal tersebut sudah dinilai berkandung tinggi dan dapat mendukung penanganan wabah virus COVID-19. Lalu, bagaimana suatu alkohol dapat membunuh virus atau bakteri? Mari kita bahas. Virus corona penyebab COVID-19 merupakan salah satu jenis virus yang memiliki lapisan pelindung terluar yang terdiri dari 2 lipid. Lipid sendiri merupakan suatu molekul berbentuk masak yang bagian kepalanya tertarik oleh air, sedangkan bagian belakangnya menolak air. Dalam lingkungan yang berair, lipid akan membentuk molekul seperti berikut. Nah, bagian kepalanya ada di luar, sedangkan bagian belakangnya ada di dalam. Reaksi antara kedua lipid tersebut membuat mereka saling menempel dan melonggar. Hal tersebut kita sebut sebagai efek hidrofobik. Saat kita menggunakan hand sanitizer berkadar 70%, di mana 30%-nya telah berupa air, efek hidrofobik ini akan lenyap, membuat ruang pada molekul untuk bergerak sehingga dinding sel ini akan tertutup dan paku-paku protein akan hancur. Hal tersebut yang membuat suatu virus atau bakteri menjadi tidak aktif lagi. Jika kalian ingin mengetahui lebih jelas, kalian bisa baca di situs-situs terpercaya. Sudah tahu kan kalau hand sanitizer terbuka penting? Kalau gitu, kita langsung saja ke pembuatan hand sanitizer. Nah, sudah paham kan tentang materi senyawa turunan alkana? Dari tadi kita belum kenal kok. Oh iya, perkenalkan
saya Putri Dwi Aini, nomor absen 23. Nama saya Nurdiana Khalida, presensi 21. Nama saya Siti Resita Fajaria, presensi 10. Yuk langsung buat hand sanitizer-nya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 70 gram aloe vera, 60 ml alkohol 70%, dan essential oil. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan adalah wadah plastik, sendok, dan botol spray. Langkah pertama, tuang 60 ml alkohol 70%. Langkah yang kedua, masukkan 70 gram aloe vera. Kemudian aduk hingga semua bahan cair. Setelah itu, masukkan 2 tetes essential oil. Kemudian aduk lagi hingga seluruh bahan campur dengan rata. Setelah seluruh bahan tercampur dengan rata, masukkan hand sanitizer ke dalam wadah yang sudah disediakan. Kemudian tutup wadah dan tutup dengan rapat. Hand sanitizer sudah